Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Bibu daramal, Alhamdulillah, puji syukur ke Allah. Hari ini kita berkumpul di pengajian rutin Selasa keempat di Al-Jihad. Alhamdulillah, ibu-ibu kita berkumpul di sini semata-mata bukan karena untuk memenuhi undangan yang terjadwal, tapi ada panggilan lain, yakni karena kita diikat oleh Jam'iyah Persistri. Pamit jadwalna sanes jadwal Persistri, ibu bade sarumping moal ka dieu. Luka sore ibu. Iya, alhamdulillah. Ibu-ibu, hal yang patut kita syukuri bahwa kita ini semua, ya meskipun belum semuanya anggota yang hadir di sini, seperti tema yang akan saya sampaikan hari ini, kita bersyukur kita sudah terikat di bawah satu naungan, satu payung, yaitu Jam'iyah Persistri. Artinya kita ini adalah Al-Jamaah. Nah, yang disebut Al-Jamaah teh banyak definisi yang membahas tentang Al-Jamaah. Tapi garis besarnya, Ibu, yang dimaksud dengan Al-Jamaah itu adalah siapa saja, baik seorang maupun kelompok, yang dengan kebenarannya itu dia menetapkan dirinya sebagai seorang yang berjuang untuk menetapi sebuah kebenaran, yaitu kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi insya Allah kita ini adalah Al-Jamaah, Bu, karena di dalam aturan Ki-Akide Persistri, Jam'iyah Persis adalah Jam'iyah yang berwawasan Al-Jamaah. Artinya kita adalah sekelompok orang yang berada di bawah kebenaran yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu disebut Al-Jamaah, Bu. Jadi bisa sendiri-sendiri bisa, atau yang berkelompok juga bisa. Nah, itu disebut dengan Al-Jamaah. Numawi di urang mah aya istilah Jamaah PJ nomor 1, Jamaah PJ nomor 2, dan seterusnya. Di sini berarti Al-Jamaah di sini adalah anggota jamaah, anggota. Sementara organisasi tempat kita berada di bawahnya disebut Jam'iyah. Kadang pagentos nyebutnya jamaah sareng Jam'iyah. Walaupun dua-duanya maksudnya sama. Jadi kalau Jam'iyah itu lebih ke bahasa umum nama atau organisasi, yaitu sekelompok orang yang sama-sama berjuang untuk meraih satu tujuan yang sama. Nah, di Persistri tujuan kita teh apa, Bu? Ya, tujuan, visi, dan misi Persistri itu sudah ditulis di dalam Ki-Akide. Ibu gaduh Ki-Akide? Ya, paminu gaduh, sok dibukaan, Bu. Tara. Sekali-kali nanti dibukaan ya, Bu ya. Jadi tujuan Persistri itu adalah agar anggota memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah menurut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, selain tujuan, kita juga punya, Bu, cita-cita. Disebut non, Bu, cita-cita teh? Visi Persistri. Jadi Persistri teh, Bu, Jam'iyah atau organisasi yang jelas, sanes abal-abal. Punya visi, punya misi, punya tujuan yang jelas, ya Bu ya. Jadi tidak ngambang. Jadi kalau ada yang bilang misalnya paminingali ibu abring-abringan, oh itu jamaah Persistri.
hayu orang lebat ka persisri alim abi mah teresep kikituan teh. Kikituan naon? Urang teh sanes nuju kikituan, sanes nuju naonan. Kita ini al-jamaah yang berada di bawah Jam'iyah Persistri. Ya. Apa visi Persistri? Terwujudnya Jam'iyah Persistri yang berpegang teguh pada syariat Islam. Sebagai kelak diharapkan nanti Jam'iyah Persistri itu Bu, jamaahnya itu menjadi al-mar'ah as-solihah, al-ummu al-muhtarimah, al-jadah as-saidah. Itu cita-cita Bu. Jadi nanti Jam'iyah Persistri itu mengharapkan anggotanya itu sesuai dengan status kita nanti. Kalau yang masih muda-muda 40-50 mungkin dia masih sebagai seorang ibu. Seorang ibu sebelum seorang ibu, seorang perempuan al-mar'ah as-solihah. Ibu terangnya disebut al-mar'ah as-solihah dan kumaha ibu apal. Al-ummu al-muhtarimah anu kumaha, pembahasannya harus khusus Bu, al-jadah al-saidah. Tah. Anu bada dibahas Bu abdi di dieu Ibu supaya ibu teh kuat, supaya ibu teh kukuh, supaya kita ini Bu punya pendirian yang teguh sehingga kita akan tetap setia berada di Jam'iyah Bu. Ya. Kita harus tahu dulu mengapa kita harus berjam'iyah. Kunaon? Nah orang tebet kedah berjamaah atau berjamaah mah cekap we dina salat, laras kitu Bu. Henteu Bu. Ada dasar yang membuat kita sebagai manusia itu harus berjamaah dan juga berjam'iyah. Yang pertama Bu, dari surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wan unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Tak eta Bu dasarna Bu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kalian su'uban, bersuku-suku, wa qabail, berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah. Untuk apa? Lita'arofu, supaya kalian saling mengenal. Di ayat sebelumnya yang ke-12 dibahas saling mengenal, sehingga di dalam perbedaan itu kita tidak boleh saling menjelekkan, mengejek, moyok, beda-beda warna kulit. Si eta mah hidung, si eta mah beureum, si eta mah koneng, abdi mah bodas. Teu kenging, karena semuanya adalah sengaja diciptakan Allah berbeda-beda. Atau aya nu jangkung, aya nu alit, munggunya aya nu rambutna galing, aya nu rambutna lurus, nu beureum, hideung, sami, teu kenging silih. Semuanya adalah untuk saling mengenal. Ketika kita saling mengenal, maka kita dianjurkan untuk saling berinteraksi. Ibu kantos nguping hadis tentang mengapa manusia yang berinteraksi, yang bergaul itu lebih afdol daripada mereka mengusaha ukur calik di bumi. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala azauhum. Seorang mukmin yang berinteraksi, yang bergaul, bersosialisasi dengan manusia yang lain, wa yasbiru, dan dia bersabar ala azahum, terhadap gangguan, afdolu, lebih utama, minal mu'minil ladzi, daripada seorang mukmin la yukhalitun nasa, yang tidak berinteraksi dengan manusia lainnya, wala yasbiru, jeung teu sabaran. Dari wala ada uhum, maka dari situlah ada perintah berjamaahlah. Sok atuh babarengan, hayu orang kumpul berinteraksi. Karena dengan berinteraksi nanti kita bisa saling tenggang rasa, saling memahami perasaan, timbullah untuk rasa saling tolong menolong, saling mengingatkan, saling mengajak, menyuruh akan kebenaran, dan saling mengingatkan untuk tidak berbuat hal-hal yang
ingkar atau yang mungkar, sehingga turunlah surah At-Taubah ayat ke 61. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, wa yuti'unallaha wa rasulahu, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Mereka itu akan diberi rahmat Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi sekelompok manusia yang bergaul itu harus ada gunanya, saling menolong, saling mengingatkan akan kebaikan, saling menyuruh untuk berbuat kebaikan, dan juga saling mengingatkan untuk menghindari hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang mungkar, mengingatkan ketika ada perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Saling nasihat-menasehati, Bu, apalnya Bu parentahna ayat dina surat Al-Asr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Kita mengingatkan orang ketika mereka ditimpa musibah, seperti kejadian kemarin, Bu. Salah seorang murid singkuring, Bu, ngantunkeun budak teh soleh, pinter, bager, benar, cager. Orang tuanya tuh merasa sangat kehilangan. Da aya guru nu teu nangis, Bu. Rarencangan geus sadayana nangis. Karena emang anaknya itu soleh. Cek keluargana teh, Bu. Ibu, nah Allah teh bet mayunkeun budak abdi nu soleh, anu pinter, anu benar, anu cager. Sehingga ada kesan orang tua atau keluarganya itu merasa Allah teh adil. Kedah nama abdi heula nu dipundhut ku Allah teh, abdi tos geringan, tos teh tiasa ka mana-mana, nyeri tuur malah. Kedah nama abdi cenah dipundhut. Ari ieu kalkah budak abdi teh gaduh cita-cita nu luhur, hoyong janten anu. Karena mah anaknya pinter, Bu, istimewa. Terus saya nangis, Bu, ngabuk-buknya. Dina ku abdi ditangkep. Siga anu teu ridho, siga anu teu ikhlas. Terus saya nganahan-nahan. Ya Pak abdi tadi kupingkeun. Apa yang bisa kita lakukan menghadapi orang seperti ini? Kita hanya bisa membantu menetapinya untuk bersabar. Ibu sabar, ibu sing ikhlas. Upami ibu teu nampi kana ieu ujian ti Allah, lebar ibu moal kengi pahala. Malahan mah di murka ku Allah upami urang teu nampi kana ujian ti Allah. Ibu sabar, Bu, sabar, lebar. Malihan mah ibu teh kedah bersyukur, ibu teh tos gaduh tabungan, tos gaduh budak anu saleh, karena memang sebenarnya usianya masih di bawah 17 tahun. Sok, Bu, budak anu dipika geget, budak anu dipuja-puja, budak anu diagung-agung, Bu, anu dibangga-banggakan, tiba-tiba mendadak dipanggil oleh Allah. Abot tuh, Bu, abot pisan, Bu. Da abdi oge guruna, Bu, pami emot, aduh, sedih. Pinternya itu bukan sekedar di mata pelajaran umum, tapi pelajaran agama oge pinter, Bu. Malah saur guru tahsin teh, Bu, anjeunna teh ena teh tafid teh tos lebat ka juz 2 genep. Sok, Bu, guru nage eleh, Bu. Abdi ge isin, Bu, pamimayunan budak eta apal susurat teh. Ya,
sanes tos jus 28 deui. Pas bade lebat jus 2 genep anjeunna ka bujang teu damang. Ka guruna teh nyaros ke Ibu hapunten cenah abdi moal majeng ka jus moal ngapalkeun heula ka majeng ka jus 2 genep bade murojaah we kana jus-jus anu atos-atos. Isaur guru tasina teh mohon mangga sawios. Sok Bu. Ya kan Bu. Bagaimana pedihnya perasaan orang tua. Sakit hati orang tuanya teh Bu, asa nyeri gitu hatinya. Naha ngan nganahan naha we Bu. Ya Bu, ka abdi teh bari ngajari. Nah bet budak abdi cenah anu dipundut ti payun ku Allah teh. Ya ada bingung, Bu, da ieu mah atuh da hak prerogatif Allah. Kumaha Allah we bade mulut sahasa bawa enjung page-toge giliran orang. Kan orang mah teu apal. Da yang namanya meninggal mah tidak berdasarkan usia. Sugan anu tos 70 tahun kaluhur bade dipayunkeun. Henteu kanggunya. Atau yang sakit parah yang didahulukan henteu sabar abdi teh kitu. Kawarsan da anjeunna ge anggota mun teu aktif gitu. Jadi ya itulah Bu, bila kita berjamiah, kita di dalam satu jamaah Bu, lingkungan kita itu dibatasi, terbatas. Enak Bu ketika kita mamagahanana, ketika kita mengingatkannya. Karena sesungguhnya mereka juga tahu bahwa ini tuh ujian. Mereka tahu bahwa ini memang hal yang harus dihadapi dengan sabar. Mereka tahu bahwa mereka itu harus ikhlas. Hanya karena kemampuan manusia, keterbatasan perasaan manusia terbatas ya Bu. Da urang ge boa upami ninggang ka urang mah urang ge bakal kitu nya Ibu. Upami teu aya anu ngemutan, teu aya anu ngingetan ka urang Bu. Sok Bu, urang teh bisa bablas Bu. Ya, seperti contoh kemarin tuh di ceramahnya Bu Ibu Wakil Ketua tentang 2 ustadz yang diuji dengan masalah yang berat. Yang satu mah sabar, anu hiji mah tekiat Bu. Bisa jadi orang ini tidak kuat karena tidak ada yang mengingatkannya. Karena tidak ada yang merendah disangkana tamah tos pinter dak levelna tos ustad teu aya nu nyamperkeun Bu. Jadi disangkana teh ustad mah pasti sabar. Janten Bu, upami aya rerancangan orang anu nuju katiban musibah, anu nuju sedih Bu, ulah diantep Bu, ulah diantep sina ngarandapan nyalira. Urang teh kedah disampeurkeun. Urang bantos, urang kita bantu menguatkan hatinya. Ya Bu ya, itulah salah satu alasan mengapa berjamiah itu penting. Satu lagi Bu, perjuangan kita di jamiah itu adalah dalam mereka kita menegakkan kebenaran ajaran agama Allah. Itu wajib supaya orang-orang termasuk diri kita ini Bu tidak ragu-ragu. Karena yang namanya kebenaran itu hanya datang dari Allah. Kata Allah, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah engkau sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. Sejak tadi Bu, ragu. Nah laras itu ujian teh nah bet ninggangna ka abdi. Nah laras itu Allah teh nuju muji ka abdi Bu. Ulah Bu, ulah ragu. Ibu-ibu, kembali ke Persisri tadi Bu, di Ki Akide Bu. Selain ada tujuan, misi, dan juga visi, di salah satu misinya itu Bu, nomor 2, misi teh Bu, langkah-langkah program kerja itu Bu, yang dilakukan oleh Persisri itu adalah membina anggota dan pimpinan Persisri. Pimpinan Persisri itu saha Bu? Dari jenjang bawah, pimpinan itu siapa saja? Mohon sahawae pimpinannya teh Bu, ketua, sekretaris, bendahara. Di tingkat PR nyaseueun, ketua, sekretaris, bendahara dan para bidgar. Di PC oge sami. Ayeuna di PC aya 18. Ya, taskeun teh Bu. Nah, itu adalah pimpinan Persisri disebatna teh. Jadi semua yang ada di jenjang ini adalah pimpinan. Jadi membina anggota dan pimpinan Persisri dinten sadayana Bu, sanes mung aya di pimpinan unggul
supaya memiliki akidah salimah, ibadah sahihah, dan akhlak karimah. Malah akhlak karimah mah sudah kita tetapkan menjadi tema kita untuk 4 tahun ke depan, Bu. Emut Bu, kemarin tema musab kita panjang ya Bunya, abiga emut tungtungna we. Menjadikan Persisri yang hebat dan berakhlakul karimah tuh. Hebat tuh Bu. Hebat. Apakah ini bisa kita lakukan sendiri Bu? Biasa Ibu menjadi hebat sendiri? Wah Bu, orang kedah sasarangan Bu ya. Apalagi berakhlakul karimah. Ibu mau terang orang teh nah awan akhlakna atana pisai pami orang calik we di bumi. Malah anu terang Bu, orang teh saya nampi awan. Tapi coba upami Ibu gaul. Ya, nanti akan ada yang menilai. Tah Ibu, ujian kesabaran ketika bergaul tadi ya Bu, sabar menghadapi gangguan. Maksudnya teh Bu, kalau kita sudah bergaul, kalau kita sudah bersosialisasi, artinya kita sudah go public Bu. Ibu teh kedah siap-siap dikritik, kedah siap dipunten. Jantan Ibu teh tongsiun. Ketika ada orang yang menilai kita, Ibu ulah tekaupan Bu. Catat. Jadi catatan kita untuk memperbaiki diri. Contohnya Ibunya, misalnya Kak Abdi wela, buat itu nu mana? Itu nu ketus, nu taraseuri, judes. Kok mau cek budak Abdi mah, buat mah galak di sekolah teh. Dugi Bu karena cepil Abdi. Alhamdulillah aya nu ngemutan. Buat itu galak. Oh, Abdi teh galak. Oh, nya mau galak-galak dia. Buat itu ketus. Oh, gitu. Sementeng Abdi teh ketus. Buat itu judes cenah. Nya Abdi teh judes. Taraseuri. Oh, berarti Abdi teh taraseuri. Tah teh seret aya nama Abdi pami pendak sareng ibu-ibu di jalan. Mari jadi apa teu wawu duka anggota duka sanes. Oh Abdi teh kedah seuri Bu. Tuh kan Bu, jadi kritikan, jadi masukan kan buat kita. Insyaallah itu akan menjadi satu perbaikan buat diri kita. Ibu ulah ambak Bu, ulah si Ibu memiliki itu ke Abdi teh. Entong Bu, sawi sebut alhamdulillah ada yang mengerti. Berarti kita sabar. Tak itu Bu, sabar akan gangguan dari akibat bersosialisasi. Dasar Rasulullah gitu, lebih baiknya tak eta Bu, jadi masukan buat kita, jadi input buat kita sehingga kita akan melakukan perbaikan Bu. Ulah sieun Bu, si Ibu eta mah bajuna teh eta deui. Bu tuh cek anu nyaros, Ibu mau pungkal ka pangaosan teh tadi cek Ibu teh. Atuh da ieu mah seragam, atuh pamiki teu mangke wah bade usul ka ketua PJ, Ibu ngadamel di seragam. Tuh kan Bu, jadi masukan ya Bu ya? Iya. Bu, warnana tong eta deui tadi. Tak kunaon? Itu sorry Bu, itu cenah warnana poek, jadi karena rarai Abdi teh katinggalna teh tambah poek. Tong bendu Ibu, sawios Bu, ditampi we Bu. Nah, jadi itu Bu, itu nanti larinya ke akhlak, perbaikan untuk diri kita Bu. Kita tidak akan pernah tahu diri ini seperti apa pami orang teh calik we di bumi nya bunya. Moal terang orang teh kumaha. Jangan pami anu ngeritik ditampi we Bu. Sabar. Ya, kan sahur Rasulullah ge upami orang nampi dina hiji ujian, kan eta ujian Ibu kritik kata bunya. Ujian teu musibah. Begitu pula dengan yang memuji Bu. Ketika ada orang yang memuji kita, Ibu jangan sampai terlena. Malah aya hiji hadis Bu, upami aya nu muji-muji we ka urang salat teh eta jalmi teh kedah diawuran geusih. Kenapa? Sebab itu nanti teh membuat orang teh bisa jadi agul. Ya Bu, sombong. Da abi teh alus, da abi teh cenah pinter, da abi teh cenah geulis, da abi teh cenah pangtiasana. Tah, itulah ujian. Kan ujian teh Bu ada yang baik, ada yang jelek. Dua-duanya harus kita terima. Nah Bu, dalam rangka membina anggota dan Persisri, sebelumnya ibu-ibu harus paham dulu apa itu yang disebut dengan Jamiah Persisri.
Bu, di jam'iyah itu atau di jamaah itu ada 3 hal penting yang membuat jam'iyah itu jadi kokoh, yang membuat jamaah itu loyal, yang membuat kita sebagai anggota itu Bu betah, paham, mengerti kenapa kita harus tetap setia ada di jam'iyah. Tiki akide, Bu cek deh Bu. Di pasal bagian ke-8 di situ Bu disebutkan Bu bahwa al-jamaah ini, persisri ini terdiri atas 3 unsur. Umat di sini adalah anggota. Ada pimpinan di sini adalah orang yang berkuasa, berwenang, memegang imamah dan imarah. Yang ketiga ada suro teh musyawarah yang menjadi landasan kita dalam berorganisasi. Nah, sekarang kita bahas Bu umat yang disebut umat teh naon. Orang teh umat kan ya Bu ya. Umat itu kalau secara definisi mah Bu mirip-mirip dengan al-jamaah. Jadi sekelompok atau sekumpulan manusia yang dihimpun oleh satu keyakinan atau satu zaman atau satu tempat. Nah, kita ini adalah umat, saya kan disebut kaum muslimin, umat muslimin. Artinya kita adalah sekelompok orang yang terikat satu agama. Namanya disebut umat. Jadi umatnya lebih luas gitu Bu. Ya, lebih luas. Nah, umat yang menjadi pilar al-jamaah di jam'iyah itu umat yang seperti apa? Nah, di dalam surat Al-Imran Bu ayat 110 kata Allah, kuntum apa Bu? Bu apa Bu? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi yang disebut khairul umat itu, sebaik-baik umat itu adalah ya orang Bu, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Umat ini Bu berarti dari zaman Rasulullah pun sudah ada. Tak ari orang kumaha setelah kita ditinggalkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah Bu, khairu ummati al-qarnul ladzina yaluni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kata Rasulullah Bu, sebaik-baik umatku adalah pada masa setelahku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Nah, Ibu, ada generasi umat setelah Rasulullah itu yang disebut dengan salaf khalaf. Eta mah Bu pembahasannya khusus panginan. Nah, kita ini juga termasuk kelompok umat Rasulullah yang terbaik. Tapi tentunya Bu lebih spesifik lagi umat anu kumaha. Nah, umat yang tadi Bu yang menjadi target misi persistri itu Bu, yaitu umat yang punya ciri-ciri satu, salimul akidah, yang akidahnya selamat, bersih, bebas dari TBC. Rambut kena Bu TBC. Naon TBC itu Bu? Tahayul, bid'ah, khurafat. Kumargi itu Persis berdiri tahun berapa Bu Persis berdiri? 1923 Bu. Persis mah kadienakeun. Jadi masih pakai ejaan jadul. Baheula mah KH teh ku CH. Dugikeun ka ayeuna teh teu dirobe da pami dirobe jadi TBK atau TBH. Tapi anger TBC. Jadi yang disebut dengan salimul akidah itu adalah akidah yang bersih, musalamat. Ari akidah teh naon Bu?
Akidah itu berasal dari kata aqada yaqidu, artinya menyimpulkan atau mengikat atau mengukuhkan, sehingga ada istilah akidah. Al-aqidah yaitu kalau di sini maknanya perjanjian, terikat. Jadi kita lompat nanti karena tauhid, Bu. Artinya salimul aqidah itu adalah kita umat Rasulullah yang berjuang untuk mengesahkan Allah, terbebas dari sikap-sikap atau perilaku ibadah-ibadah yang menyekutukan Allah. Seueur ayat-ayat anu nyaret ke orang supaya kita jangan berbuat syirik. Yang selanjutnya, Ibu, salimul akidah. Yang kedua adalah sohihul ibadah. Sohihul ibadah, ibadah yang soheh, ibadah anu benar, anu kumaha cek ibadah anu benar teh, Bu. Khususnya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan sholat, saum, zakat, haji, ya Bunya. Artinya ibadah-ibadah khusus. Penjelasan dari Ustadz Aceng mah banyak, Bu, tentang hakikat ibadah anu benar. Atanapi upami Ustadz Jai mah pamidina sholat ditampi sholat ternyata hiji sholat urang kedah gaduh ruh ibadah, anu kadua niat, anu katilu kafiat. Ruh sholat teh kieu, Bu, urang teh sholat laras sholat teh niatna laras tapi malaweung pasak begitu. Niat nama karena Allah, kafiatna laras tapi malaweung. Seharusnya saya mah mau ditampi sholatnya. Makanya orang sering gitu ya, Bu, ya. Koreksi berarti, Bu, hati-hati ya, Bu, ya. Nah, itu yang disebutnya kan sahihul ibadah. Itu tadi pendapat Ustadz Jai, Bu. Enak sebab ibadah teh naon? Ibadah itu, Bu, semua istilah yang mencakup segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak batiniah maupun yang lahiriah, teh disebut ibadah. Dan aya ibadah anu khusus, aya anu umum. Nah, terkait ibadah sesohihah ibadah teh, Bu, buka hiji niat karena Allah. Terus apalah ibu-ibu mah innama a'malu binniyat ya, Bunya. Anu kadua, nah iya, Bu, kaitannya dengan ibadah itu pemirsa Ustadz Jaima kafiatna kedah laras, artinya sumbernya tuh harus jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, Bu. Aya dalil di Persis anu saurna teh aya nama tos tara ka kuping deui, Bu. Sebab sieun dicap Persis. Bu, masih ada sekelompok orang, Bu, yang menyembunyikan identitas Persisnya teh karena sieun tadi aku di masyarakat di luar jamiah. Laras gitu, Bu. Terutama di tempat-tempat pekerjaan. Abi nguping teh gitu. Ari pas salat mah katingali, Bu. Orang Persis teh nalika yeuna utek-utekan. Istilah Persis, Bu. Itu mah Persis tuh, Bu. Bu, abdi gaduh murid sholat berjamaah budak lalitik gitu nya, Bu. Pas abis sholat teh ka abdi teh melongkeun nurutan, Bu, utek-utekan sholat teh. Abdi teh rada deg-degan, Bu, sebab di lingkungan abdi teh non Persis. Malah teh budak ditegur gitu ke indung bapana sholat teh nama jadi utek-utekan. Karena ada anak bilang gini, gak mau diajar sama Ibu Wati. Kenapa? Ibu Wati teh Persis. Atuh kan wae abdi kantosnya rek ka budak, Bu, badai ngaos, badai ajar teh sok nanti, Bu, sana salawatan, Bu, nyanyi heula geuningan, Bu. Naonnya disebutna eta, Bu, pan di tempat abdi mah rame eta teh, Bu, pami badai adan nyanyian heula. Nyanyi teh lagu nyanyi si Opik gitu kan. Cek abdi teh. Bu, abdi teh geura, abdi teh lompat, Bu, ke masjid.
Ya tapi secara baik-baik lah gitu. Ih, jadi ini masjid, kamu lagi ngapain? Iya bu, nyebut nama salawatan. Nah ibu seperti itu bu. Jadi abu emot pesan teh bu almarhumah ketua. Abi teh nyarios ke bu kayak begitu teh nyuhunkeun pesan. Ibu abdi kedah kumaha di lingkungan abdi. Abi teh kieu kieu. Ibu ulah nyumputkeun identitas yang ibu teh persistri. Sawios temrakeun we. Tunjukkan bahwa kita ini persistri. Ibu kadang jadi berat bu untuk menjadi seorang persistri di lingkungan yang didominasi oleh orang-orang non persistri. Isaur ibu ketua teh, insya Allah orang teh bisa jadi teladan, bisa jadi contoh. Mata bu kedah hati-hati bu. Pertama yang dilihat itu dari pakaian. Ibunya pakaian bu, hati-hati bu. Sok sanaos orang keluar ti kaburuan sasapu bu anger kaos kaki mah kedah dianggo. Sok sanaos orang ka warung nyingcep payunan bumi anger tiung nama kedah anu panaya bu nama tiung nu asal nya ada pada rusuh api rage kadinya ngawa dasar we urang tanya dasar atau kosarowe barong pondok ngaji plak di ibuna tadi rangkap duit. Aduh ibu tolong dihindari bu. Tayo abi mah emut. Itu pesan dari almarhumah buat kita. Jadi jagalah identitas kita sebagai seorang persistri. Yang pertama paling terlihat itu adalah dari pakaian. Ya ibu ya tolong ini dijaga aja nah pesan ibu ketua ke abdi teh gitu ya kumaha gitu ibu abdi menyikapi orang-orang anak-anak di sekitar saya ulah disumput-sumput status persistri nah jadi dakwah nanti bu lalaunan halus gitu bunyinya ulah langsung jebret kayak cap kita sebagai seorang persistri nanti malah jadi negatif lalaunan gitu ibunya. Walaupun kadang hati ini sok rada sieun. Hijab yang seperti ini makan enak ya bu ya, nyaman. Beribadah pun kita kafiatnya sama bu, tata caranya juga sama. Tapi ketika kita keluar dari lingkungan, nah kita harus bisa menjaga diri. Ulah dugikeun ka si ibu eta teh da persistri tapi naha tah ulah dugikeun ka kitu. Abot bu, abot bu. Inilah dakwah seorang persistri. Kita berdakwah ibu, dakwah teh kedah panginten belum saatnya ibu menjadi seorang daiyah ibu ya. Tidak selalu dakwah itu seperti saya yang sedih duduk di depan ibu, tapi dakwah itu bisa juga dengan kita menjadi contoh buat diri kita sendiri, buat orang-orang terdekat di lingkungan kita bu. Cekap ke kitu bu, eta teh urang tos dakwah bu. Dimulai dari apa yang terlihat oleh masyarakat, berpakaian yang layak, yang tepat, yang sesuai dengan sunnah syariat. Eta we bu sakedik bu, janten persistri menjabunya tekedah sekaligus, tekedah da abdi mah ari gaul we sareng ibu-ibu persistri buni teh ai patut. Pas ibu keluar ke pergaulan kelompok lain, misalnya nih bu, enak nu seueur disorot bu, kamari bu di mana? Ada ibu-ibu bu yang setiap minggu pagi ikut senam di depan Alfamaret atau Indomaret. Ibu aya nu ngiringan? Oh ibu persistri mah teu. Tuh, alhamdulillah. Ibu sanes kenging olahraga senam teh. Kenging ibu. Mung anu teh kenging teh tolong dijaga penampilannya bu, pakaiannya bu, kan menuju usum, boleh bu, ya kita mah sehat, senam, emang kita harus bu menjaga kesehatan, tapi tinggal diperhatikan aja bu, kumaha cara nanya ibu bu, segitu bu. Nah itulah ibadah itu hendaklah harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kumargi urang mah emot nyebunya. Ayat 2 bu, ima dalil, tapi dalil persis anu kasohor mah ibu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan tanpa
adanya petunjuk atau yang bukan ajaran kami, maka amalan itu tertolak. Sia-sia Bu ibadah kita gitu. Terus capek-capek orang teu ibadah tapi teu ditampi ku Allah. Jantan Bu, ibadah itu khususnya sholat bukan sekedar ritual, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, atau bukan sekedar karena kita seorang muslim orang teh kedah sholat, tapi harus mun eta Bu saur Ustaz Jaima ruh teh naon teh. Ruh sholat itu harus benar-benar kita rasakan. Jen orang teh nuju nyembah ke Allah karena kita memang ingin menjadi seorang ibadur rahman. Orang teh penyembah Bu, penyembah Allah. Dan teh nalika salatnya urang teh kedah laras-laras Bu dibayangkan wajah Allah, tapi sanes wajah dalam arti fisik ya Bu ya. Karena kita ingin mengharapkan suatu saat nanti kita bertemu dengan Allah. Bayangkan ya Bu, urang teh kan nanti di akhirat Bu, hal yang paling membahagiakan bagi seorang mukmin itu adalah kita bertemu dengan Allah Sang Khalik ya Bu ya. Atau sanes mungan saukur tuturut salat da salat persis mah da kieu hayo urang teh tuturut, tapi harus benar-benar dari sapi. Makanya kita harus tetap banyak belajar Bu, belajar numawi halaqoh di PJ teh kedah dihirupkeun deui Bu ya Bu ya. Khususnya untuk ketua PJ nih yang paling bertanggung jawab untuk ngecek anggotanya Bu, siapa anggota yang belum lancar ngajinya, sholatnya belum benar. Kadang abdi sok merhatoskeun gitu bunya pami nuju sholat berjamaah gigireun pami aya payunan sanes hartosna luak liuk Bu. Da sok atingal nya bunya. Pami aya nu aya payunan urang Bu, posisi kaki hati-hati Bu. Pami sampean ibu kecuali nyeri pangintenya, nyeri panginten. Nu mawi ibu-ibu anu masih kena sehat sampai anak anu masih kena sempurna. Nah Bu, posisi sholat Bu ketika baik itu tahiyat atau duduk antara dua sujud diperhatikan lagi Bu, hati-hati Bu. Bilih talaras da abdi merhatikan di luar Bu nya barudak gitu nu salat Bu masih keneh aya anu takbiratul ihram setiap kali bangkit dari sujud. Jadi unggal bangkit dari sujud teh siapa teh aduh nahanya cenah aya kana seueur Bu. Ya Bu ya, hati-hati Bu. Nanti silahkan dibahas lagi di halaqah karena itu ada di kurikulum halaqah bab toharoh, mulai dari bab toharoh, tayamum, wudu, lalu sholat. Cek lagi Bu sholatnya. Setelah itu bacaan sholat. Lalu ngajinya Bu, anggota Persis Rima minimal juz 30 harus hafal. Harus hafal. Sami di pimpinan oge Bu masih kena murojaah Bu. Teu apal harus minimal abdi izin Bu ku almarhum mah murid abdi. Aduh terus majang 27 Bu. Izin pisan Bu terus terang. Nya dikereuyeuh Bu sakadik-sakadiknya punya. Nah, inilah nikmatnya kita berjamnya. Ada yang mengingatkan kita untuk selalu mengaji, mengkaji hafalan surat-surat. Terus bacaan anaknya kedah laras Bu. Ibu jangan terlena dengan ada bimatos kolot, barho diajar teh. Ibu da Allah mah menilai itu bukan target, bukan hasil Bu. Tapi apa Bu? Proses belajarnya Bu. Sawios barho oge, sawios tetiasa oge. Sawios. Da Allah mah menilai itu usaha kita Bu. Usaha kita. Kan diajar Al-Qur'an mah anu diajar mah pahalana oge global 2 kali. Sami simkuring oge diajarkan itu ya. Malahan mah ibu ketua Bu giroh belajarnya itu tinggi, semangat. Di detik-detik terakhir beliau kan di PC itu Bu aya ngiringan tahosus nya Bu nya. Opatan tas gitu Bu. Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris Bu.
Ti PC anu sanes ge sampai ka gogodeg Bu. Ieu pimpinan harian ngiringan tahosus opatanana. Dan itu hasil seleksi loh Bu. Tina limaan opat lolos. Abdi mah izin ku ibu ketua. Ibu ketua wae ngiringan pira ku abdi sekretaris henteu. Padahal abdi teh apal-apal teh ibu jus 30 teh Bu. Tabu ye tige. Bu, ngadadak we urang ngapalkeun. Urang murojaah. Isin atuh buku ibu ketua Yuswa nuntos 65 kaluhur masih kena semangat teu isin teu gengsi dites Bu soku pepe mah nyari urang sahandapeunana isin Bu semangat Bu dites teh naonnya Bu ku opat juri mejana teh dipisah Bu 1 2 3 4 ku pepe Bu abdi maningalina oge deg-deg cek abdi teh katampi syukur untuk gekeun bae minimal punya pengalaman gimana rasanya dites oleh orang PP. Nomor 1 dites bahasa Arab di orang ngaiqrob Al-Fatihah. Ibu sok ibu ari ibu ketua mah abi percaten ari abdi nuji ya alhamdulillah bikin nuji diajar Bu bahasa Arab tiasa sakedik pas nguping naon dites ngaiqrob Al-Fatihah mahuleng we gitu. Ya alhamdulillah kalarsan nu ditaroskeun abdi tiasa kitu nya. Tes anu kadua emu teh ku Ibu Husni Rofiqah dites baca dites nanya ku berapa lama. Hilap deh Bu. Pokoknya nama i'rab bahasa Arab ini isim, fiil atau huruf seperti itu. Terus nahwiyah, terus dites baca hafalan sama Ibu Husni Rofiqah sama Bu Ingke murojaah Bu ayat sambung kaleresan anu dites anu abdi tiasa anu apal Jatan sanes abdi pinter Bu sanes Bu kaleresan anu dites anu abdi tiasa matak abdi puji syukur ke Allah ya Allah berarti Allah teh nyaah ka abdi mengasih peluang supaya saya mau belajar. Nyata Bu, ka motivasi ku Ibu Ketua. Ibu Ketua teh bener-bener itu toladan kanggo urang ilmuna tos luhur, tapi beliau punya sifat rendah hati. Sok Bu. Yang lain-lainnya mah Bu. Para ketua PC sieun, alim, isin kompetisi. Tapi Ibu Ketua mah semangat Bu. Tenang ya Bu dites. Terus dites tahsin ku Bu Insani. Surat Maryam deh Bu. Apa surat Maryam awal surat. Sesah kan Bu? Abdi Allah surat Maryam. Tapi alhamdulillah nu mawe insyaallah Bu, mudah-mudahan ieu nu opatnya bertahan ya. Ari Ibu Ketua mah teh Bu kersaning Allah nu Maha Kawasa. Karena semangatnya beliau mencari ilmu hanya bisa dihentikan oleh maut. Ya Bu ya, dah detik-detik terakhir nah oke anjeunna mah rajin hadir Bu bari dijajaket semangat Bu. Komo pas pelajaran pemikiran Islam Bu ngabahas tentang aliran-aliran sesat ku Ustadz Nasruddin anjeunna mah semangat Bu seueur patarosan. Abi mah ngupingkeun da nembe gitu nya. Jadi itu Bu, semangat belajar itu di jamaah itu harus terus dimotivasi oleh para ketua PJ-nya terutama Bu. Jadi sebelum ke anggota, ketua PJ-nya itu harus semangat. Untuk PJ-PJ yang halakohnya tersendat-sendat, kemarin Abi dina laporan kan gitu Bu, ya ada laporan beberapa PJ halakohnya itu tersendat-sendat. Sok ketua PJ-nya maju, ulah isin, ulah gengsi, sok Abdul ya. Ayo terus belajar, ya Bu ya. Demi mencapai tujuan kita menjadi persisri yang hebat dan berakhlakul karimah. Nah inilah Bu berjamaah Bu, urang sasarangan diajar. Da upami nyalera mah bege hoream Bu. Hoream nu mawi ngiringan takhusus oge. Hoyong terang cik teh. Ilmu abdi teh tos dugi ka mana? Pas tos ka kelas mah geuning Bu, bengong abdi geuningan seueur keneh kakirangan diri teh. Komo disebat da ieu mah aduh seueur pisan. Diajar ulumul Quran, sejarah Al-Quran, sejarah asbabun nuzul. Aduh Bu, tidak rendah sekali, sedikit sekali ilmu yang kita miliki itu. Numawi
pidoana ti ibu sadayana mudahan sim kuring sadayana sarantaskeun kasanesna dipasehan kesehatan kemampuan supados terus semangat gitu diajar demi kan hari pimpinan mabuk kedah palalinter kan pinter tete ujug-ujug Bu sami di pimpinan oge diajar deui. Ya Ibu ya, siap Ibu semangat untuk belajar Bu? Siap, insya Allah. Karena untuk menjadi hebat itu hanya dengan belajar, Ibu ya. Nah, itu tentang sahihul ibadah. Khairu umat yang ketiga lagi, yang ketiganya adalah tadi Bu, nuka hiji naon Bu? Salimul akidah, sahihul ibadah. Yang ketiga adalah ya iya Bu, akhlakul karimah. Nah ini Bu, akhlakul karimah. Ustad Aceh nerbitkeun buku anu judulna teh Etika Seorang Muslim. Itu adalah kumpulan etika. Disebut etika karena kalau di maksudnya itu tuh Bu supaya bisa diterima oleh semua orang Bu. Pami di urang mah disebatna teh adab, akhlakul karimah. Tapi supaya buku itu teh bisa dibaca oleh semua orang, bukan hanya oleh orang Persis atau Persistri, maka diberi judul etika. Padahal isinya teh apa itu teh Bu? Adab makan, berpakaian, berhubungan suami istri, bergaul dengan tetangga, ya Bu ya. Ibu yang belum punya bukunya, cepat punya bukunya Bu. Ada di PJ-PJ tertentu nah ngajar teh Ibu almarhumah ngabahas bab etika seorang muslim. Itu teh dalam rangka mendidik kita supaya memiliki akhlakul karimah. Ya. Akhlakul karimah di kita mah Bu bukan semata-mata karena etika, tapi lebih ke nyunnah. Etika yang kita lakukan adalah berdasarkan contoh Rasulullah, seperti makan dengan tangan kanan. Ibu enama kamu rangkali ulah nyebut panangan anu sae. Entong sebut sae Bu, sebab panangan anu sae di tradisi orang lain mah kiri teh sae Bu, terutama di barat. Jadi dua-duanya juga bagus. Supaya sebatkan tangan kanan. Biasakanlah untuk melakukan hal yang baik-baik itu dengan tangan kanan, karena itu contoh Rasulullah. Sementara untuk hal-hal yang tidak baik, model bersin, tanapin ya membersih gitunya Bu, mulai dengan tangan kiri. Di kita mah eta teh nyunnah. Artinya semua etika yang kita lakukan itu kita dapat pahala. Pahalanya adalah karena kita mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi bukan semata-mata karena etika, ya, bukan juga semata-mata karena manusia beradab. Beradab teh manusia yang berpendidikan. Berpendidikan dalam arti sanes mengunya kolak hungkul Bu, tapi juga orang-orang yang sudah berilmu disebut manusia yang beradab. Kita mah lebih ke nyunnah itu nama kitu we lah bunya. Sanes etika teh ya. Jadi ya itulah Bu. Silakan Ibu nanti dibuka-buka lagi lah Bu. Itu buku Ustad Aceh seueur pisan itu Bu. Nah yang terakhir Bu dari unsur al-jamaah itu adalah suro. Sebentar. Yang kedua dulu tadi umat khairu umat. Nono Ibu tadi khairu umat teh ciri-ciri khairu umat, akidah yang sahih, ibadah yang bersih. Yang ketiga akhlakul karimah. Unsur al-jamaah yang kedua adalah pimpinan. Numawi Bu di urang aya PJ, aya PR, aya PC, aya PD, aya PW dugi KPP. Kenapa Bu? Ibu dalam menghimpun sekelompok manusia itu harus ada pemimpinnya Bu. Wajib ada pemimpinnya. Dalah Bu non Rasulullah Bu. Ibu apal? Idza kharaja salasun fi safarin fal yu'amiru ahadahum. Bila ada 3 orang pergi melakukan perjalanan,
safar, maka hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi pemimpin. Eta teh tiluan, eta teh jalan-jalan biasa. Malah di dalam redaksi lain mah tidak halal orang yang berjalan di gurun pasir yang luas, mereka tidak mengangkat seorang pemimpin. Kenapa kita perlu ada pemimpin, Bu? Ibu ari jalmi teh kan eusina teh punya pikiran yang beda-beda, macam-macam, kehoyong anu beda-beda. Nu ieu hoyong A, nu ieu hoyong B, nu ieu hoyong C. Ibu hoyong seragam, ieu hoyong burgundi, hoyong mahogani, ieu hoyong nu sage, ieu hoyong nu navy. Terus bagaimana memutuskannya, Bu? Selain dengan musyawarah, harus ada yang berani memutuskan. Siapa? Ketua pemimpin. Nah, kepemimpinan imamah, pemimpinnya disebut imam, berarti dia punya kekuasaan untuk membuat sebuah keputusan. Sabab upami teu aya hiji keputusan, bakal dibayangkan kelompok itu akan menjadi kacau balau. Ibu penjahat wae berjamaah gaduh ketua, ibunya geng aya ke ketua geng anu ketua geng ini pira ku ari urang anu ngaos kaji kaditu kadieu teu gaduh geng. Ibu angkat pangaosan ngabring sok aya teh nu ditunjuk aya. Ibu anu pesenlah angkot kamu ngabarok, oh siap. Berarti dia secara otomatis diangkat menjadi amirnya, amirul safarnya, Bu. Nah, kalau sudah diputuskan seperti itu, tekenging di debat deh, Ibu. Atau semuanya itu harus ditetapkan. Adanya kepemimpinan itu adalah membuat kita jadi terselamatkan dari perbedaan yang disebabkan oleh berbagai macam pemikiran atau keinginan orang-orang tadi, Bu. Ya, jadi ku aya nak pamimpin urang teh salamet. Cek ketua teh, Bu, seragam ku aya kumaha setuju? Hejo setuju. Hejo. Cek pemimpin teh, ibu-ibu bade ngaos kamana ka Aljabar, hayu siapkan bebekalanana seragamna anu. Upami teu aya nu ngomandoan kitu, Bu. Nah, berarti itu komando, Bu. Satu garis komando. Sok ibu ka pangaosan kumaha? Masing-masing. Acukna masing-masing. Tapi ketika ada komandan, ada satu garis komando, maka semuanya kompak serempak melaksanakan perintah atau instruksi dari komandan. Yang ketiga, Bu, apa tadi? Unsur al-jamaah. Umat, pimpinan. Yang ketiga, suro. Suro teh naon, Bu? Musyawarah. Ini menjadi landasan di organisasi kita, di jamiah kita. Dan sepertinya di jamiah lain pun sama. Di jamiah nanti kalau kita mau punya dewan hisbah, di jamiah mana namanya dewan suro. Artinya dewan yang tugasnya itu membahas sesuatu untuk menghasilkan sebuah keputusan. Di orang mana mina dewan hisbah, tugasnya tanya itu, Bu, bermusyawarah untuk membahas satu persoalan yang ada di masyarakat sehingga menghasilkan satu keputusan. Namanya disebutnya keputusan dewan hisbah. Nah, ini iya ge disyariatkeun, Bu, dina Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38. Waladina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah. Dan orang-orang yang memenuhi seruan dari Allah untuk melaksanakan salat, wa amruhum suro bainahum, dan mereka sedang urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka. Artinya apa, Bu? Orang yang melaksanakan salat berarti orang yang beriman. Nah, mereka itu suka bermusyawarah. Kenapa? Karena bermusyawarah itu adalah salah satu ciri orang yang beriman. Ibu, kebiasaan bermusyawarah ini Bu bisa juga Ibu amalkan di keluarga, di rumah.
sanes mungsa ukur di jamiah. Ari di jamiah motos pugu bu dajal mina seueur. Seorang pimpinan tidak bisa memutuskan sesuatu kumaha cek ketua, ya. Nanti teh ketua teh bu kalau di jenjang atas PC, PD, PW bu, sebelum ketua memutuskan sesuatu itu biasanya berdiskusi dulu dengan untuk urusan internal ya ibu dengan pimpinan harian. Pimpinan harian teh saha bu? Yo saha pami di PC mah ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara. Teh nu genepan disebat nate pimpinan harian. Upami di PR mah ketua, ada wakil ketua, ada wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Nah, ini yang berempat pimpinan harian di PR. Jadi sebelum keputusan itu di launching, diberitakan ke bidgar lain, ketua itu berdiskusi dulu di pimpinan harian. Ibu ketua kita almarhumah Nyadabi sekretaris gitu ya, orang yang paling sering berkomunikasi, paling sering bukan curhat itulah mengungkapkan permasalahan, ya, saling mengingatkan kami itu. Pami ketua usul atau punya ide gagasan, mangga bu didugikeun heula di pimpinan harian. Ya, emang abis secara pribadi bu melihat beliau itu orangnya yang apresiatif, orang yang sangat menghargai orang lain dan selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh rekan-rekannya. Sok regep dan pingke, tak acan tamat mabu, tak acan komentar gitunya. Dan beliau itu orang yang sangat akomodatif juga, suka menampung ide-ide atau gagasan dari orang lain, khususnya bidgar. Jadi betul-betul beliau itu seorang teladan, makanya layak untuk menjadi seorang pemimpin. Nanti kita bisa bercermin bu dari beliau. Nyari Rasulullah matus jelas ibunya, terus ayat orang yang kita lihat, orang yang paling dekat dengan kita, beliau. Nah sekarang kita tinggal belajar dari beliau dan kita membentuk diri kita ini bu, belajar ibunya. Mungkin untuk menjadi seperti orang lain mungkin agak sulit, tapi kita belajar lah, minimal kita belajar untuk menjadi seorang pimpinan, minimal buat diri kita sendiri lah bu. Kan diri ini nanti di akhirat mah dimintai pertanggungjawaban juga ya Pak, sebagai diri kita. Di rumah kita juga pemimpin yang bertanggung jawab atas anak-anak kita, atas suami kita. Di jamiah oge sami bu, di jamiah mawi aya muscab. Muscab itu adalah bentuk pertanggungjawaban seorang ketua kepada anggota, anggota sadayana bu. Mawi pamuscab teh kedah hadir sadayana teh bu. Bilih ibu-ibu teh ada hal-hal yang ingin diungkapkan kepada ketua, tak dimuscab bu waktunya itu ya. Karena di sana kan ada LPJ, laporan pertanggungjawaban ketua. Kamari ibu nuju muscap pas ditaruh, ibu apakah ibu menerima atau menolak LPJ ketua? Sorry ibu kumaha? Menerima. Pas ya udah alhamdulillah, berarti ibu menerima semua apa yang sudah dikerjakan dilakukan oleh PC Persisri Bojongloa Kidul. Terlepas dari ada kekurangan, kehilafan dari kami, karena ibu sudah menerima, artinya ibu sudah memaafkan kami. Ibu sudah mengikhlaskan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan kami di bawah kepemimpinan almarhumah. Alhamdulillah hatur nuhun nya ibu sadayana tos lampi LPJ ti PC. Hatur nuhun ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan diterimanya LPJ kemarin itu bisa menjadi introspeksi buat kami, walaupun ibu tidak mengungkapkan secara langsung, tapi ada yang secara pribadi jampri. Ibu LPJ teh kieu-kieu, ibu dina buku teh aya nu kieu-kieu. Cek abdi teh nahan teh kamari pasti muscap. Ibu ieu teh naha cenah dina, ibu kan nampi bukunya.
halaman anu Bu nah aya bet kieu. Oh mohon hapunten Bu engke direvisi. Sekarang sedang dalam proses revisi Bu, draft yang kemarin, karena kami harus membuat salinannya ke PD, ke PW dan juga ke PP. Mohon hapunten tetiasa kanggo ka jenjang bawah kumargi danana Bu lumayan memperbanyak teh Bu ya. Nah, tapi insya Allah lah nggak begitu banyak yang harus kami koreksi. Nah, itulah Bu arti dari sebuah syuro, bermusyawarah. Janten ketika itu sudah jadi keputusan bahwa LPJ itu diterima, ibu tekengin komplain, ibu tekengin protes. Harusnya protesnya sebelum ketuk palu, bermusyawarah. Mung pangitan ibu-ibu teh penasarannya, janten aya ngajapri gitu ke abdi, aya sababaraha PJ ngajapri ke abdi. Sabios ibu ditampi ku abdi, kayak ku abdi dicatat nanti disampaikan ke ketua untuk direvisi dan juga ke bidgar lainnya. Mau ibu sok mumpung belum direvisi, silakan ibu dibaca lagi terutama terkait data. Anu seueur komplain teh data anggota. Seueur. Ibu cenah si ibu ieu nah acan dihapus. Ibu itu tos ngantunkeun nah teu dicoret. Ibu, data itu adalah data dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Data keadaan anggota. Jadi semua kondisi keadaan ibu masih utuh. Ibu ya? Yang aktif, tidak aktif kan sebelumnya abdi teh verifikasi ke sekretaris. Ibu eta teh ngantunkeun oh dicatet. Wafat tahun sabaraha Bu? Hilap deui cenah aya nu 2020 dicatat. Jadi masih ada. Nah, itu yang kami laporkan. Jadi ada berapa anggota yang wafat, berapa anggota yang mutasi, berapa anggota yang saurna teh teu aktif. Tapi mohon. Ya. Siap. Mohon mangga ku abdi kayak dicatat. Ya, Ibu. Kemarin ibu kan protes tos diketok palu. Ayo pangitan, tapi insya Allah dicatat lah ku abdi sadaya karena saya sebagai sekretaris PC karena tugasnya diantara adalah mengelola data jam'iyah, mengelola data. Jadi semua data ada di kesekretariatan. Insya Allah nanti di masa jihad baru itu semuanya diperbaharui ya Ibu. Jadi data anggota yang sudah wafat atau yang tapi yang mutasinya yang resmi ya Ibu tercatat selama 4 tahun ini yang mutasi resmi itu cuma 2 orang. Dia bicara langsung ke kami, minta surat keterangan mutasi, kami kirim ke PC yang sana 2 orang. Jadi anu mau sakur abdi mangalih mau dicatat disebut mutasi dianggap ayat. Mangga tambah tanggal waler ketua PJ. Nah. Ya, itulah Ibu terkait dengan unsur al-jamaah. 3, naon we Bu unsur al-jamaah teh? Umatnya siapa Bu? Anggota. Yang kedua pimpinan teh saha? Yang berkuasa. Maksudnya ketua karena dia punya kewenangan memegang imamah dan imaro, dia yang memegang garis komando. Ibu ya. Yang ketiga syuro, landasan ya syuro atau musyawarah. Landasan kita dalam organisasi adalah bermusyawarah. Diharapkan musyawarah ini juga menjadi satu kebiasaan kita Bu dimanapun kita berada, khususnya di rumah dalam melakukan apa-apa ya Bu ya. Anak kita misalnya mau sekolah, orang tadi taruh sela ujang badai ka mana mah abuna badai kuliah ka anu siga non aya pun anak Bu abi badai kuliah ka anu di pesantren tapi dia mau ngambil IT. Emang bisa ke IT coba bisa mau nyobaan cek abi teh jangan buang-buang waktu sia-sia belajar. Kalau misalnya sekiranya teh nyambung mah ulah cuman buang-buang uang waktu cek abi gitu. Ada ya udah kalau memang itu sudah jadi keputusan kamu sebagai orang tua. Karena anak itu bilang minta izin, orang mah tiasa
ngaduakeun. Ya mudah-mudahan insya Allah Allah memberikan kelancaran. Mau sakit tuh Bu, ketika kita ada perbedaan pendapat, orangnya terkedah maksakeun ya Bu-ibu. Terakhir Bu-ibu panginten terkait musyawarah ini Bu harus diperbanyak, karena kata sahabat itu ada sahabat yang menyaksikan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ketika khususnya ketika akan berperang, mulai dari perang Badar, perang Uhud sampai perang Khandaq Bu, 3 perang besar yang dilakukan oleh Rasulullah. Apunten kemarin kita waktu abdi teh tiasa ngadongeng, Rasulullah itu sangat, itu tadi seperti ketua kita, banyak mendengarkan saran, banyak mendengarkan masukan, dan banyak menampung gagasan-gagasan yang sekiranya itu memang bermanfaat dan memberikan maslahat kepada umatnya. Bibu alhamdulillah panginten sakitu nu tiasa didudikeun ku simpuring, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi ilmu buat kita semua, buat saya juga Bu sebagai seorang pimpinan. Semoga ini bisa menjadi bekal buat kita untuk tetap bertahan, setia dan loyal di Persistri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wa muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.